Di manakah kita dapat menemukan buku yang tajam dan ditulis dengan baik tentang hubungan antara Asia Tenggara dan Cina, pada saat hubungan itu akan ditandai dengan ketidakseimbangan yang lebih asimetris? Pendiri strategik Pan-Indo-Pacific Arena, Par Kim Beng, reviewer buku ini, sepertinya sudah menemukannya. In the Dragon's Shadow, Southeast Asia in the Chinese Century, oleh Sebastian Strangio, diterbitkan oleh Yale University Press pada tahun 2020. Sekarang, mengapa demikian? Dengan China yang berhasil menanggulangi COVID-19, sedangkan Asia Tenggara masih terkena dampaknya, terutama Indonesia yang jumlah kasusnya terus bertambah, namun angka pastinya masih belum diketahui. Dinamika kekuatan antara China dan Asia Tenggara kini akan sangat sensitif, di Indo-Cina atau Laut Cina Selatan. Tidak ada yang tahu maksud pasti dari yang lain. Bahkan jika China berusaha menunjukkan banyak niat baik dengan menjanjikan negara-negara anggota Asosiasi Asia Tenggara (ASEAN) sebagai penerima teratas dari setiap terobosan sukses dalam vaksin mereka, di mana China memiliki 3 vaksin yang telah memasuki tahap ketiga uji coba pada manusia. Idealnya, seseorang dapat memulai dengan karya Sebastian Strangio, yang percaya bahwa sama seperti Asia Tenggara, dibuat untuk bersatu, sebagai suatu kolektivitas di ASEAN. Ia juga dapat diurai, ketika kawasan tidak tahu bagaimana caranya, menangani persaingan kompleks antara China dan Amerika Serikat, apa yang oleh Profesor Graham Allison dari Universitas Harvard disebut perangkap Thucydides, di mana dua kekuatan bersaing satu sama lain tanpa henti, memandang hubungan internasional sebagai permainan zero-sum. Pertama-tama, buku ini mencakup ke-10 negara Asia Tenggara dan Timor Leste atau Timor Lorosae yang sedang berusaha menjadi ASEAN. Kedua, buku ini menjelaskan perjuangan setiap negara Asia Tenggara untuk merdeka namun harus hidup berdampingan secara damai dengan semakin dominan China. Pada gilirannya dengan Amerika Serikat, memperingatkan semua negara di Asia Tenggara untuk tidak jatuh ke dalam perangkap hutang Cina atau untuk menerima teknologi keamanan Cina yang dapat membuat Asia Tenggara rentan terhadap Beijing. Contoh yang baik adalah penyebaran infrastruktur teknologi informasi 5G. Ketiga, ada banyak sekali buku tentang China dan Belt and Road Initiative, di mana Asia Tenggara merupakan jalur perdagangan maritim utama yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Karya-karya Bill Hayton dan Josh Kurtlandzik tentang Laut Cina Selatan dan serangan pesona Cina sangat mengesankan. Namun, karya Sebastian Strangio yang pernah tinggal di Kamboja sejak tahun 2006 sampai tahun 2016 tak kalah luar biasa. Mungkin Sebastian Strangio lebih unggul dari yang lain karena penggunaan prosa yang sederhana namun bermakna. Semua cendekiawan atau mahasiswa hubungan internasional harus menemukan cara untuk membaca karya ini, yang tampaknya mereka mungkin tidak memahami konteks nasional dan regional hidup berdampingan dengan China, sebuah kekuatan yang menjadi semakin tegas dan tegas. Mereka harus membeli dan menggunakannya sebagai panduan untuk memahami China dan Asia Tenggara tanpa gagal karena hubungan ini penuh dengan banyak tantangan militer dan ekonomi yang rumit. Misalnya, ketika Amerika Serikat mulai memberlakukan berbagai sanksi terhadap China, investasi asing langsung China akan masuk ke Asia Tenggara. Namun, dapatkah Asia Tenggara menjadi tuan rumah bagi perusahaan dan perusahaan China ini tanpa membuat marah Amerika Serikat? Ini saja sudah sangat memusingkan para pembuat kebijakan di Asia Tenggara, yang banyak di antaranya sudah menua, dan belum melatih para pemimpin generasi berikutnya untuk menangani China, kecuali Singapura.